Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari di servis online kami pagi hari ini. Saya percaya walaupun kami belum bisa bertemu secara fisik, tapi pagi hari ini kita akan tetap diberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari tetap untuk mensupport setiap YouTube channel kami dengan like, komen, dan subscribe. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin mengundang untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan, karena saya percaya di tengah-tengah ini kita akan sangat diberkati. Caranya gimana? Dengan kita mengangkat tangan kita bisa bersorak-sorai, kita bisa berbahasa roh, dan kemari kita mau menyambut hadirat Tuhan bersama. Jadi Overcomer Church, what are you waiting for? Mari kita nyembah Tuhan bersama-sama. Pagi hari ini kami mengangkat tangan kami Tuhan. Yes. Kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, di
Di rumah kami masing-masing, kami mau satukan hati kami Tuhan. Ya, Biarlah kami merasakan ada Engkau di tengah-tengah setiap kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mau berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama rasakan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu
setiap hidup kami masing-masing, bahwa Engkau sendiri akan pelihara setiap kami Yes, Tuhan. amin Tuhan. Dari segala masa, dari segala season Tuhan, Yes. tangan-Mu yang besar menopang setiap Amin kami. dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Sama-sama ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama katakan sekali lagi. Ku rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami bisa menyembah Engkau lagi Tuhan. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu. Kami mau berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesetiaan-Mu yang mengalir deras Tuhan untuk setiap hidup kami. Di dalam lembah, di dalam ketakutan Tuhan, tangan-Mu yang menyertai, tangan-Mu yang memberikan kekuatan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Oh. Saat ku melewati lembah kekelaman, badai hidup menerpaku, mataku
menjaga jiwaku. Ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendakmu, bukanlah kehendakku. Ku tahu kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku, tak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Mari nyanyikan dari awal, katakan saat ku melewati lembah kekelaman, badai hidup menerpaku, mataku memandangmu yang jaga jiwaku. Ku dapatkan pengharapan padamu, Yesusku. Ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendakmu, bukanlah kehendakku. Ku tahu dan kami katakan padamu, Yesusku. Ku sujud dan kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan, berserah padamu. Nyatakan kehendakmu, bukanlah kehendakku. Ku tahu kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku. Kesetiaanmu mengalir Tuhan, kekuatanmu mengalir. Oh, yang lemah berkata aku kuat, yang lumpuh kami akan berjalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kesetiaanmu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau nyatakan setiap kehendakmu. Yes, Tuhan. Kehendakmu terjadi di tengah-tengah setiap kami Bapa. Amin, Tuhan. Kesetiaanmu terjadi di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Yes, Tuhan. Penyertaanmu mengalir begitu deras Tuhan. Yes, Tuhan. Dari dulu hingga sekarang, kesetiaanmu tidak pernah berubah Bapa. Kesetiaanmu sempurna untuk hidup kami Tuhan. Pagi hari ini, rasa tidak rasa, kami mau teguh dan percaya Yes, Tuhan. Engkau Tuhan yang berjalan bersama kami Tuhan. Ya Tuhan. Yes. Dan biarlah mulut bibir kami menyembah-Mu, dan kami mau katakan lagu ini dengan iman kami Tuhan. Padamu Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu. Nyatakan kehendakmu, bukanlah kehendakku. Ku tahu padamu Yesusku, padamu Yesusku, ku
ku sujud dan berseru, mengangkat tangan berserah padamu Tuhan. Nyatakan kehendakmu, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu padamu Yesus, padamu Yesusku, ku sujud dan berseru, mengangkat tangan nyatakanlah kehendakmu Tuhan, bukanlah kehendakku. Ku tahu Kau selalu sertaku, tak pernah tinggalkanku, tak pernah tinggalkanku. Terima kasih Kau setia Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya bahwa hadirat Tuhan yang luar biasa telah mengalir di rumah Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti value overcomer yang kita miliki, yaitu strong in the word of God. Jadi mari setiap kita persiapkan diri, kita siapkan buku, kita siapkan catatan, dan kita catat setiap benih-benih yang terbaik sebagai senjata ke depannya untuk setiap Bapak Ibu Saudara. Are you ready? Mari kita dengarkan. Selamat pagi Overcomer Church. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di service online. Saya berdoa biarkan setiap kita siapkan yang terbaik agar Tuhan pun bisa memberikan yang terbaik buat setiap kita. Kita juga berdoa semoga keadaan menjadi lebih baik sehingga semuanya bisa berjalan dengan normal kembali. Kita juga bisa bergereja dengan normal. Sebelum saya mulai memberikan firman, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh kembali mendengar firman-Mu. Mari Tuhan ajari setiap kami, bicara dalam hati setiap kami Tuhan. Bicara dengan bahasa yang membuat setiap kami yang mendengar Tuhan mendapatkan setiap bagian yang akan dibagikan hari ini dengan sempurna Tuhan. Biar setiap kami mendapatkan the whole bread Tuhan, roti yang utuh. Kami tidak mendapat rempah-rempah, kami mendapatkan yang terbaik dari Tuhan pagi hari ini. Urapi setiap kami Tuhan. Ya, semua apapun yang dari si jahat yang mencoba untuk menghalangi firman Tuhan itu dibagikan dan masuk ke dalam setiap kami mau kebaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap diberkati, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan lebih mengajar. Mari kita buka di Matius 25. Ini perumpamaan mengenai gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ada banyak hal sebenarnya dalam pasal ini yang sangat memberkati setiap hidup kita. Di ayat 1 dikatakan bahwa pada waktu itu, yaitu pada waktu nanti kedatangan Tuhan, siap atau tidak setiap kita sudah masuk ke dalam masa-masa akhir di mana Tuhan akan datang kedua kali. Saya tidak bicara mengenai kapan Tuhan datang, tapi yang saya mau bahas hari ini adalah bagaimana kita bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, kok kita di sini ini berbicara mengenai orang Kristen. Ini berbicara mengenai orang-orang benar. Karena dikatakan bahwa ke-10 gadis ini semuanya menantikan mempelai. Tapi yang membuat berbeda adalah yang 5 ini bodoh, yang 5 bijaksana. Jadi kalau saya mau tuliskan, kita hari ini belajar mengenai
Bodoh vs bijaksana. Ya, oke. Nah, dan saya lihat ini bodoh ini bukan sebuah sifat, tapi bodoh ini adalah sesuatu kumpulan sifat-sifat yang tidak baik yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama sehingga membuat orang ini menjadi bodoh. Ya, inilah yang hari ini kita mau pelajari. Nah, setiap kita pada saat kita terima Tuhan Yesus, kita terima keselamatan, kita perlu ingat bahwa tidak serta-merta, tidak dengan sendirinya berkat Tuhan itu akan datang. Tuhan memberikan kepada setiap kita free will atau kebebasan. Dan di area itu adalah sebenarnya area yang cukup berbahaya. Kenapa? Karena di area itu adalah area di mana Anda bebas mengambil keputusan. Dan di area ini jiwa kita ini begitu dominan sebenarnya. Dan di area ini sebenarnya di mana iblis banyak mencuri berkat yang sebenarnya Tuhan mau berikan kepada setiap orang benar. Itulah kenapa hari ini kita mau belajar sifat-sifat apa yang membuat seseorang ini menjadi bodoh. Ya, kita lihat di sini. Ya, saya lanjutkan. Tetapi karena mempelai itu, ayat kelima, lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Berarti ke-10 orang ini, ke-10 gadis ini akan tertidur. Berarti akan ada waktunya setiap kita ini tidak bisa lagi mengumpulkan minyak. Itulah kenapa dalam masa-masa ini, di mana setiap kita mendapat kesempatan, mari kita kumpulkan minyak itu sebanyak mungkin. Tapi yang orang bodoh dikatakan bahwa dia tidak menyiapkan minyak. Ya, dikatakan waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Nah, dikatakan di sini pada waktu Tuhan datang kedua kali, baru semua gadis ini bangun. Ya, nah, saya pelajari dan saya lihat betapa sebenarnya kebodohan ini banyak merugikan hidup orang benar. Bahkan saya katakan banyak orang Kristen itu menderita karena kebodohan yang sebenarnya dia lakukan sendiri. Ya, saya akan coba pelan-pelan ya. Nah, kita tahu bahwa orang yang bodoh itu adalah orang yang suka memakan waktu dengan sia-sia. Ya, sia-sia. Nah, kalau orang bijaksana, dia memakan waktu dengan suka belajar. Nah, saya akan coba secara detail hal-hal apa yang membuat orang bodoh. Karena saya lihat sifat-sifat ini banyak dimiliki oleh orang-orang Kristen, termasuk saya. Itu kenapa setiap kita harus belajar selama waktu itu masih ada. Mari kita potong setiap kebodohan, biar kebijaksanaan itu yang semakin bertambah dalam setiap hidup kita. Ya, dikatakan bahwa semuanya akan ada waktunya tertidur. Nah, saat ini adalah waktu yang sangat baik untuk setiap kita untuk belajar. Belajar itu supaya banyak baca buku, banyak cari Tuhan. Nah, kita lihat sekarang ini kan sekarang PSBB ini baru dibuka ya. Kita tahu bahwa sebelumnya setiap orang dikarantina di rumah, tidak boleh keluar. Nah, setiap kita pasti mempunyai banyak waktu. Nah, di situ sebenarnya terlihat apakah di dalam hidup kita masih ada sifat-sifat yang membawa kita kepada kebodohan. Seberapa banyak waktu yang Anda gunakan untuk hal yang baik saat Anda mempunyai waktu luang? Apakah Anda belajar, Anda mencari Tuhan, atau Anda manfaatkan waktu ini dengan sia-sia? Sia-sia itu banyak ya. Mungkin ada yang bermain game, ada yang mungkin banyak nonton. Saya tidak katakan tidak boleh. Karena kita pun butuh, jiwa ini tetap butuh namanya penghiburan. Tapi yang saya maksudkan adalah seberapa besar perbandingan antara waktu yang kamu habiskan untuk yang sia-sia dan waktu yang kamu habiskan untuk mencari Tuhan, yaitu belajar. Nah, setiap kita, selama kita ini masih hidup dalam tubuh daging ini, sebenarnya secara biologis atau alami, kita ini suka untuk hal-hal yang tidak berguna. Betul? Kalau kita nonton misalnya,
nonton film yang kita suka, rasanya 3 jam itu tuh tidak lama. Betul ya? Sepertinya itu baru 10 menit udah selesai. Tapi coba kalau kita bawa badan kita untuk berdoa, setengah jam itu rasanya seperti sudah 10 jam. Artinya apa? Setiap kita harus melatih tubuh kita ini untuk menjadi orang yang bijaksana. Gadis yang bijaksana itu tidak terjadi dengan sendirinya, sama dengan gadis yang bodoh. Tidak ada orang, saya yakin pada waktu lahir ada orang berkata begini, ini kayaknya mukanya ini muka orang bodoh. Kayaknya kita nggak pernah ketemu yang seperti itu ya. Seseorang dikatakan bodoh karena akibat dari hal-hal yang sudah dia lakukan. Nah, itu kenapa kita belajar hari ini. Setiap yang bodoh itu kita pangkas, supaya yang bijaksana itu, apa yang berhikmat itu keluar dalam hidup kita. Ya. Yang kedua, saya mau ajarkan sesuatu. Yang kedua adalah dikatakan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Berarti perbandingannya ini 1:1. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan keadaan yang COVID sekarang, kita tahu bahwa penderita corona ini sudah hampir 5 juta. 5 juta orang yang terkena positif. Tapi kalau kita mau lihat secara keseluruhan dari populasi dunia, itu masih sangat sedikit. Belum sampai 0,1%. Populasi dunia itu sekitar 7-8 miliar saat ini. Yang terkena baru sekitar 5 jutaan. Berarti masih sangat sedikit. Anda bisa bayangkan kalau yang terkena COVID itu sebanyak 3,5 miliar atau setengah populasi dunia. Itu sangat mengerikan sekali. Dan ini sebenarnya sudah ada di dalam banyak kehidupan orang Kristen. Ini sebagai gambaran betapa banyaknya sebenarnya orang Kristen yang hidup dalam kebodohan. Dan ciri-ciri ada orang yang hidup dalam kebodohan adalah dia tidak tahu bahwa dia itu adalah bodoh. Contoh misalnya, kalau kita ketemu orang yang bodoh, kalau kita tanya misalnya, Anda merasa Anda bodoh nggak? Saya yakin tidak ada orang yang menjawab, ya saya bodoh. Setiap orang yang bodoh, mereka tidak menyadari. Berarti penyakit ini begitu mudahnya menular kepada orang-orang Kristen. Penyakit ini tidak dapat dideteksi. Penyakit ini sulit untuk orang bisa tahu. Tapi penyakit ini bisa disembuhkan dengan Anda belajar firman Tuhan. Nah, inilah yang hari ini kita mau pelajari, ya. Kenapa kita harus belajar agar jangan sampai kebodohan itu melekat? Seperti saya bilang tadi, kebodohan itu banyak merugikan orang benar. Kita buka di Amsal 19 ayat 3. Ada ayat yang sangat bagus sekali. Amsal 19 ayat yang ketiga. Mari kita sama-sama buka di Amsal 19 ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini, kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Nah, sebenarnya dalam bahasa aslinya ini salah artinya. Awalnya sudah benar, dikatakan kebodohan menyesatkan, artinya kebodohan yang dimiliki orang benar membuat jalannya itu salah. Ya, tapi berikutnya dalam bahasa terjemahan aslinya sudah dikatakan seperti ini. And then, lalu mereka are angry at the Lord. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia seperti ini, kebodohan menyesatkan orang, lalu mereka yang disesatkan karena kebodohan mereka sendiri marah kepada Tuhan. Dan betapa seringkali dalam hidup orang benar mengalami hal tersebut. Seringkali kita mengalami sesuatu, betapa sering mungkin di hati kita, mungkin kita nggak berani ngomong karena takut dosa. Tapi di hati kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya mengalami hal seperti ini? Itu kenapa saya katakan, saat Anda terima Tuhan Yesus, tidak serta-merta berkat itu dengan sendirinya turun. Ada namanya hukum tabur tuai, dan kita harus mengerti itu. Tuhan tidak pernah memaksa setiap kita. Tuhan hanya bisa memberikan petunjuk dan guidance.
Anda mau ambil puji Tuhan, Anda mau tidak ambil, Tuhan pun memberikan kebebasan. Tapi Firman Tuhan sudah menjelaskan bahwa kebodohan itu akan membawa penyesalan. Artinya apa? Akan membawa penyesalan di kemudian hari. Itulah kenapa dalam semua hal yang kita hadapi, belajar untuk bertanya kepada Tuhan kembali. Hal-hal tertentu yang mungkin kita hadapi, coba berikan waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Jangan biarkan suara emosi kita lebih keras daripada suara Tuhan. Kenapa seringkali mungkin saat kita berdoa, kita berkata, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Mungkin bukan Tuhannya yang tidak bersuara, bukan Tuhannya yang tidak menjawab. Tapi pada saat kita menginginkan sesuatu, atau saat kebodohan itu begitu bergema dalam hati kita, suara Tuhan itu seperti tidak terdengar. Contoh misalnya, saya kasih sebuah gambaran ilustrasi. Anda membawa sebuah handphone yang Anda bunyikan. Suatu saat Anda pergi ke suatu tempat, misalnya diskotik. Kita tahu diskotik itu suaranya begitu keras di dalam, betul ya? Kalau ada orang yang menelpon, kira-kira Anda mendengar atau tidak? Pasti tidak kan? Apakah handphone yang tidak berbunyi atau kamunya yang tidak mendengar? Kamunya tidak mendengar. Kenapa? Karena ada begitu suara yang lebih besar daripada suara yang dari Tuhan. Hal yang sama dengan kita. Pada saat kamu menginginkan sesuatu, sebelum Anda menuai penyesalan, banyak-banyaklah bertanya. Banyak-banyaklah berdoa terlebih dahulu. Agar jangan sampai yang Anda tabur itu adalah hal yang salah. Ya, dikatakan seperti ini dalam firman Tuhan. Orang-orang dalam bahasanya ruin their life, menghancurkan hidup mereka by their own foolishness, oleh kebodohan mereka sendiri, and then are angry at the Lord, dan kemudian mereka marah ke Tuhan. Dan ini banyak terjadi dalam setiap hidup kita. Saya pun pernah mengalami. Dan kalau kita renungkan, kita mau jujur, itu adalah akibat dari kebodohan kita sendiri. Karena itu, banyaklah bertanya, punya kerendahan hati untuk bertanya akan sesuatu kepada orang-orang yang lebih rohani dari Anda. Ya. Setiap kita pasti mempunyai sifat-sifat kebodohan. Tapi pertanyaannya adalah, mana yang Anda pilih? Anda pilih itu tetap menjadi bodoh, atau Anda mau berubah menjadi gadis yang bijaksana? Ya, oke, saya lanjutkan kembali di ayat yang berikutnya. Dikatakan bahwa, saya ulang ya firmannya. Matius 25 ayat yang ke-7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Perhatikan kata berikanlah. Ya. Tetapi jawab gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya. Gadis yang bodoh mempunyai ciri-ciri satu, suka meminta. Kita lihat di sini. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit. Artinya apa? Minta dong minyaknya. Itu kan bahasa sederhananya ya. Tetapi yang bijaksana ini berkata apa? Tidak, nanti tidak cukup. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Garis bawahi kata beli. Gadis yang bijaksana mempunyai mental apa? Membeli. Ciri-ciri yang kedua orang yang bodoh adalah suka yang namanya gratisan.
suka yang namanya mental itu menerima. Gadis bodoh berkata, minta dong minyak. Gadis yang bisa kenapa? Oh nggak bisa. Kamu harus beli minyak ini. Artinya dalam Tuhan, segala sesuatu yang Anda mau harus ada harganya. Keselamatan itu gratis, itu pun karena Tuhan sudah beli untuk kamu sebenarnya. Bukan gratis dari pihak Tuhan, gratis di pihak kitanya. Tapi Tuhan yang membayar begitu mahal. Tapi untuk Anda bisa mendapatkan minyak itu, Tuhan berkata, kamu harus membeli minyak itu. Ciri-ciri gadis yang bijaksana, mereka mempunyai mental apa? Memberi, bukan meminta. Coba dalam hidup kita, apakah kita mempunyai sifat itu? Kita ingin ke gereja, mempunyai mental, apa yang gereja bisa beri buat saya? Kalau Anda misalnya berteman dengan orang-orang sekeliling Anda, apakah Anda mempunyai mental memberi atau menerima? Orang yang mempunyai mental sukanya menerima akan sulit untuk dipakai Tuhan. Dan kedua, akan sulit untuk dibawa Tuhan mendekat. Ya, gadis yang bodoh mempunyai mental suka meminta. Ya, nah, saya memberikan kesaksian sedikit. Kita tahu bahwa keadaan sekarang ekonomi banyak orang yang terkena dampaknya. Ya, dengan apa yang terjadi, faktor yang paling besar dampaknya adalah pasti ekonomi. Dalam 3 bulan terakhir ini, bisnis saya juga mengalami banyak penurunan yang cukup tajam. Dan sebelum kasus COVID ini, mungkin sekitar 4 bulan yang lalu, saya sebenarnya mengalami banyak bisnis kerugian. Ada suatu bisnis yang saya jalankan dan itu saya mengalami banyak kerugian. Cukup besar nilainya. Bukan juta lagi tapi miliar. Tidak lama setelah itu terjadi kasus COVID seperti sekarang. Penjualan turun tajam sekitar 50-70%. 1 bulan pertama masih kuat iman. Bulan kedua suara itu sudah mulai terdengar. Apa itu? Kekhawatiran, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Itu pasti kita akan alami. Itu suara dari si jahat untuk melemahkan setiap iman kita. Nah, tapi apakah kamu ingin keluar sebagai gadis yang bodoh atau bijaksana? Tergantung keputusan kamu. Saat itu sudah mulai datang dan saya berhari-hari pikiran itu tetap muncul lah dalam pikiran saya, itu suara keluar di hati. Saya mengambil sebuah tindakan yang terbalik. Di samping saya semakin, biasanya kan orang semakin berhemat. Oh, keadaan lagi susah, kita berhemat. Saya mengambil keputusan, saya mencoba untuk menjadi gadis yang bijaksana. Saya belajar untuk memberi. Saya beli makanan berkali-kali, saya bagikan kepada orang-orang yang susah di jalan. Dan tapi anehnya, ini saya yang alami sendiri ya. Hati itu malah terasa lebih lega. Tiba-tiba damai itu turun. Berarti pilihan itu di tangan setiap kita. Apakah Anda mau merdeka dari kekhawatiran, atau Anda mau terperangkap seperti burung dalam sangkar, dalam ketakutan? Kalau Anda ingin merdeka, belajar untuk lawan dari semua ketakutan yang Anda alami. Nah, saya lakukan itu berkali-kali saat saya bagikan, ternyata semakin lama hati ini semakin lega. Dan suara itu berhenti, tidak lagi muncul dalam pikiran saya. Ya, nah, dan yang kedua, saya punya 2 anak. Ya, saya mau katakan kalau kamu nih mempunyai mental suka memberi, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dari mana saya tahu? Nah, saya ini mempunyai 2 anak. Ya, suatu saat saya mencoba untuk bermain dengan mereka sambil menguji mereka. Yang satu saya kasih, keduanya saya kasih makanan yang mereka suka, seperti jajanan, seperti itu. Nah, suatu saat saya mencoba untuk meminta. Saya bilang bagi dong, bagi dong makanannya. Nah, yang satu bilang nggak mau,
gitu. Karena mungkin dia berkata bahwa kalau saya bagi nanti saya kurang dong. Lalu saya tanya lagi yang kedua. Jadi bagi dong makanannya. Nah, yang kedua ini dia dengan senang hati memberi. Ini Dedi makan gitu. Mungkin itu hal yang simpel ya. Tapi entah hati saya itu senang. Dan saya yakin hati Bapa di surga juga sama. Karena sifat natural Tuhan itu memberi. Kalau dia melihat anak-anak Tuhan yang levelnya atau sifatnya meminta, sukanya yang gratisan, itu dia tidak melihat ada diri dia dalam anaknya. Nanti mungkin suatu saat kalau Anda punya anak, Anda akan mengerti. Saat Anda punya anak, Anda akan mengerti hati Bapa di surga. Sesuatu yang natural, sesuatu yang mungkin Anda anggap sepele, tapi sebenarnya itulah yang terjadi. Karena kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, hal yang sama dengan hal yang Bapa di surga rasakan juga. Nah, saat saya alami itu, saya itu senang. Dan tiba-tiba itu seperti Roh Kudus berkata seperti ini. Hal yang sama dengan Bapamu yang di surga. Kalau Anda ini sukanya meminta, Anda khawatir, Anda pelit, sebenarnya secara tidak langsung Anda berkata bahwa Bapamu yang di surga tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan kamu. Sebenarnya itulah yang terjadi. Mungkin kita nggak berani katakan di mulut, tapi di hati kita nggak percaya Tuhan itu sanggup memberkati. Ya. Nah, yang berikutnya, ya, tadi saya kesaksian bahwa pada saat saya khawatir, hati saya itu terasa berat. Nah, saya pelajari ya, ternyata kalau kamu nih atau orang-orang benar itu sulit untuk memberi, itu ada spiritnya sebenarnya. Saya tidak bicara mengenai sesuatu yang ngeroh, tapi inilah yang terjadi. Dan kadang tidak cukup dengan doa. Anda harus lakukan dengan tindakan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Tidak cukup Anda hanya berdoa, Anda butuh tindakan. Harus ada sesuatu yang Anda lakukan. Nah, apa alkitabiahnya? Kalau saya bilang orang yang sulit memberi, itu sebenarnya ada spiritnya. Kita buka di Kisah Rasul 5 ayat 1-3. Kisah Rasul 5. Ini bicara mengenai Ananias dan Safira. Ya, ayat yang 1 dikatakan, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ini suami istri ya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, perhatikan baik-baik, mengapa hatimu dikuasai iblis? So, apa yang membuat suami istri ini menahan sebagian? Karena ada spiritnya. Bukan saya yang katakan loh, Alkitab yang mengatakan. Dikatakan begini, Petrus berkata kepada Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kalau saat Anda ingin memberi, Anda ingin perpuluhan, secara hati dan rohmu Anda mau. Tapi saat Anda ingin memberi, kenapa ada seperti ada yang menahan? Tiba-tiba saat Anda ingin memberikan yang terbaik, pikiran ini mulai jalan. Mungkin Anda berpikir, wah saya masih punya kebutuhan, belum beli ini, belum bayar ini. Terus ada sesuatu yang seperti membuat hatimu ini berat untuk memberi. Itu ada spiritnya. Dan tidak cukup hanya dengan doa. Yang Anda harus lakukan adalah dengan perbuatan. Berikan yang terbaik. Perpuluhan yang terbaik. Dan saya sendiri kesaksian. Saya bilang kan dengan sejak 3 bulan terakhir ini penjualan sangat turun tajam. Belum lagi saya mengalami kerugian dari bisnis saya. Tapi saya mau katakan, dari sejak awal Januari sampai hari ini, perpuluhan saya tidak pernah berkurang.
Persembahan saya tidak pernah berkurang. Saya memberikan perpuluhan seperti saat bisnis saya sedang jaya-jayanya. Saat bisnis saya sedang sangat baik-baiknya. Kenapa? Saya mempunyai iman lewat perbuatan saya. Saya mau katakan apa yang dunia berikan kepada hidup saya itu bukan hal-hal yang Tuhan mau berikan. Iman itu mengalahkan dunia. Bukan dunia mengalahkan iman di dalam kamu. Kalau kamu khawatir, kamu justru membuat kamu, udah jangan perpuluhan dulu, jangan memberikan yang terbaik dulu. Anda sudah kalah dengan dunia. Justru yang satu-satunya senjata, benteng terakhir orang Kristen untuk kamu hidup berkemenangan adalah iman. Tapi iman itu juga harus dengan perbuatan. Saat kekhawatiran itu datang, saya tetap berikan perpuluhan yang terbaik. Saya tetap memberikan persembahan yang terbaik setiap minggu. Saya tidak pernah mengurangi. Walaupun secara keadaan saya sedang tidak baik. Saya mau katakan bahwa iman saya akan mengubah kenyataan. Bukan kenyataan yang dari dunia mengubah iman dalam hidup saya. Itulah iman. Dan itu adalah di mana saya mau belajar. Saya ingin menjadi gadis yang bijaksana. Saya belajar untuk tetap menjaga hati. Mempunyai hati yang mempunyai mental membeli atau memberi. Arti membeli adalah ada sesuatu pertukaran dari yang kamu miliki dengan apa yang Tuhan mau berikan. Tabur dan tuai. Seringkali kita maunya gini, saya memberi yang sedikit-dikitnya, Tuhan memberi yang sebanyak-banyaknya. Itu tidak terjadi seperti itu. Kalau kamu ingin yang terbaik dari Tuhan, kamu harus bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan seringkali ujian itu terjadi saat kamu mengalami kekurangan. Saat kamu memberi dalam keadaan berkelebihan, itu mudah. Semua orang bisa kasih. Tapi kalau kamu bisa memberikan yang terbaik saat kamu sedang berkekurangan, atau kamu sedang sangat-sangat membutuhkan, tapi kamu berikan untuk Tuhan, itulah iman. Dan saya yakin itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya bersyukur lah. Saya mempunyai istri juga yang sangat mempunyai mental untuk memberi, bahkan sangat berkelebihan. Dia berbisnis lah, dia juga ada jualan chicken stock ya, kaldu ayam. Suatu saat ada pesanan masuk dan dia membuat pesanan, lalu saya melihat ada sekitar mungkin 10 botol sampai 15 botol, saya lupa. Tapi lucunya saat saya tanya, yang terjual berapa? Yang terjual kalau nggak salah 3 atau 4. Nah lalu sisanya bagaimana? Sisanya yang ini dikasih ke ini, yang ini dikasih ke yang ini. Nah hitungan matematika saya itu nggak jalan. Saya bingung kalau bisnis begitu, ini balik modalnya BEP-nya itu kapan? Kok kita bisnis pasti kan hitungannya kapan balik modal dan bagaimana sih bisa mendapatkan profit, betul? Tapi istri saya berbeda, dia mempunyai matematika kerajaan surga yang berbeda, ya. Dan saya bayangkan ini bagaimana atau kapan ya untungnya ya. Ini jangan-jangan nih BEP-nya ini tunggu Tuhan datang yang kelima kali, bukan yang kedua kali. Karena saya kodeng itu nih, ini kapan mau untungnya? Dan puji Tuhan, bukan dia kepala rumah tangganya, untung saya kepala rumah tangganya. Kalau enggak, kita nih sekeluarga, saya, istri dan anak, kita makan Alkitab setiap hari. Hari ini Matius, besok Markus. Ya itu hanya joke ya. Saya bersyukur lah saya mempunyai istri yang sangat mempunyai mental itu memberkati atau memberi. Ya, oke. Dan saya teringat suatu saat ada seorang anak kecil itu dibawa Tuhan ke surga. Ya. Pastor pernah bagikan ini di service hari Minggu. Dan Tuhan memperlihatkan kepada anak ini banyak rumah di surga. Ya. Dan ternyata rumah-rumah yang di surga itu dibangun dari buah roh. Ya, buah roh. Buah itu adalah sesuatu yang kamu hasilkan dengan Tuhan. Jadi semakin kamu berbuah, semakin rumahmu bagus. Tapi dia juga melihat ada rumah yang bukan semakin bagus tapi semakin jelek.
ada yang semakin runtuh. Nah, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini rumahnya kok semakin berkurang, bukan malah semakin bagus? Dikatakan karena orang ini dalam masa hidupnya yang dimana dia masih hidup sekarang, dia mundur dari Tuhan, dia kecewa, dia tidak lagi melayani Tuhan. Nah, itulah kenapa hati-hati dengan kebodohan ini. Karena dunia selalu akan menawarkan hal-hal yang lebih memikat kamu daripada apa yang Tuhan tawarkan. Dan hati-hati, karena kebodohan ini sangat mudah menular. Anda lihat ya di sini ya, 5 gadis bijaksana dan 5 bodoh. Berarti 5 gadis yang bijaksana berkumpul dengan orang-orang yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh berkumpul dengan orang-orang yang bodoh. Nah, perhatikan bagaimana dengan pergaulanmu. Dengan siapa kamu bergaul, kamu juga akan menunjukkan kamu dalam lingkungan orang yang bodoh atau yang bijaksana. Tidak dikatakan bahwa orang yang bijaksana berkumpul dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh suka berkumpul dengan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana berkumpul dengan orang yang bijaksana. Dan ini bukan bicara mengenai orang dunia, ke-10-nya orang Kristen. Tapi tidak semua orang Kristen mempunyai mental yang bijaksana. Perhatikan bagaimana kamu mencari teman. Ya, orang yang bodoh suka berteman dengan orang-orang yang menyenangkan jiwanya. Orang yang bijaksana suka berteman dengan orang-orang yang membawa dia semakin naik dengan Tuhan. Coba perhatikan bagaimana dengan teman-teman Anda. Jangan salah bergaul. Ya, yang bijaksana, kenapa mereka berteman dengan bijaksana? Karena mereka menjaga minyak mereka. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal ya, kita tidak usah buka, mungkin akan tampil di layar. Dikatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anda perhatikan kata kebiasaan. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan aja bisa dirubah, dirusak oleh pergaulan yang buruk. Kalau seandainya satu gadis bijaksana ini masuk ke dalam kumpulan 5 orang bodoh, yang satu ini akan berubah menjadi bodoh. Pada saat Anda ini menjaga pergaulan, Anda sedang menyelamatkan masa depan Anda. So jangan terlalu pikirin dengan perkataan orang. Tapi selama Anda tidak jadi batu sandungan, ya. Selama apa yang Anda lakukan benar, jangan terlalu memusingkan kata orang. Karena orang yang bodoh salah satu cirinya juga suka untuk berbicara hal yang tidak benar. Tuh ya. Oke. Nah, saya lanjutkan kembali. Kita buka di saya lanjutkan firman Tuhan dulu ya. Dikatakan seperti ini. Di Matius, bentar, saya tutup ayatnya. Matius 25. Kita lanjutkan kembali ayat yang berikutnya. Dikatakan ayat yang ke-9, perhatikan baik-baik. Dikatakan, tetapi jawab gadis bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Ingat, saat Anda menjaga pergaulan, Anda sedang menyelamatkan kamu. Gadis yang bijaksana berkata begini, oh enggak, saya nggak bisa dapat, saya nggak bisa kasih ke kamu. Anda harus berani dengan perkataan yang benar. Ya, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli ke situ. Tadi saya katakan membeli. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah penjual minyak itu? Betul? Ini berkata apa? Pergilah kepada penjual minyak. Berarti ada yang menjual minyak. Nah, siapa penjual minyak itu? Nah, secara alkitabiahnya, minyak itu dipakai untuk mengurapi. Dan Allah berkata bahwa minyak itu turun dari jubah Harun, dari jenggot Harun, turun ke jubahnya, turun ke bawah. Minyak itu selalu mengalir dari atas kepada yang di bawah. Artinya, penjual minyak ini adalah orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kamu.
godly people yang Tuhan tempatkan sebagai pemimpin kamu. Itu menjadi friends leader kamu, head zone, gembala kita, Pastor Berry, mereka lah penjual minyak itu. Dan jangan mempunyai mental meminta. Gadis yang bijaksana itu tahu, untuk dia bisa tetap mendapat minyak itu, mereka harus membeli. Artinya Anda harus memberkati setiap mereka. Anda harus ada sesuatu yang Anda harus korbankan untuk mereka, agar minyak itu turun ke bawah. Mereka adalah orang-orang yang rohanya di atas Anda. Karena selalu orang yang di atas yang bisa mengurapi orang yang di bawah, tidak sebaliknya. Belilah kepada penjual minyak ini selama mereka masih ada. Karena akan ada saatnya dikatakan ke-10 gadis ini semuanya tidur. Artinya akan ada saatnya penjual minyak ini tidak ada lagi. Selama mereka masih ada, belilah kepada mereka. Inilah penjual minyak yang gadis bijaksana ini katakan. Ya. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa pemimpinmu lah yang berjaga-jaga atas jiwamu. Jangan mempunyai mental orang bodoh. Mungkin orang berkata, wah enak ya, saya yang bekerja, saya yang mencari, dan saya menabur memberkati pemimpin saya. Tergantung mindset kamu. Kalau kamu mengatakan uang lebih penting, Anda nggak akan menukarkan uang dengan minyak. Tapi kalau Anda berkata minyak dengan lebih penting, Anda akan berkata bahwa uang tidak semahal minyak. Tergantung daripada mental Anda. Apakah Anda termasuk yang bodoh atau bijaksana? Orang yang bijaksana berkata minyak lebih mahal. Orang yang bodoh berkata harta dunia lebih mahal. Dan orang lebih pilih banyak yang bodoh. Betul? Ya, saya tidak berkata siapa, tapi biar itu menjadi renungan buat setiap kita. Ya, saya pun masih sedang berjuang untuk mengurangi sisi-sisi kebodohan ini. Ya, dan kita harus berjuang untuk keluar dari sifat-sifat kebodohan. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, kita buka di Kejadian 25 ayat 29. Ya, di sini juga ada hal yang penting yang ingin saya bagikan. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ya, semua mungkin dari kita tahu mengenai kisah Yakub dan Esau. Ya, nanti saya singkat aja. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Nah, kebodohan yang kedua adalah orang yang tidak tahu harga sebuah panggilan. Harga berkat rohani lah, saya katakan ya. Maaf, tulisan saya terlalu bagus. Semoga semua bisa baca ya. Dikatakan bahwa Esau menjual hak kesulungan. Dia berkata, buat apa berkat rohani itu? Nah, Anda perlu tahu bahwa Esau ini tidak menjual kesulungan harta secara dunia. Yakub, kalau Anda baca, dia mendapat hak kesulungan itu secara rohani, bukan secara duniawi. Karena di padang pada ujungnya, Anda tahu bahwa seluruh harta dari Ishak itu turun kepada Esau. Dan Esau itu dalam sepanjang hidupnya, dia menjadi orang yang kaya. Kalau Anda baca Alkitab, ya, tapi akan panjang kalau saya buka. Tapi Yakub, dia melihat, dia lebih memilih apa yang namanya harta rohani yang ada di Esau. Walaupun dengan resikonya, Yakub kehilangan harta warisan dari
Yakub, ya. Dari Ishak, ya. Jadi Yakub dan Esau dan Ishak, maaf saya terbalik, ya. Yakub menukarkan warisan yang sebenarnya dia bisa dapatkan dari Ishak, dia tukarkan dengan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup Esau. Karena dia tahu kalau dia dapat berkat itu, resikonya dia pasti akan dibenci oleh Esau. Yang Anda lihat di ujungnya bahwa Yakub itu kabur. Dia kabur setelah dia mendapatkan berkat kesulungan yang seharusnya Esau punya. Dan dia kehilangan semua warisan yang sebenarnya jadi milik dia, yang Ishak mau berikan. Karena Yakub tahu kalau dia dapat berkat rohani, kalau dia tahu kalau dia dapat hak kesulungan yang Tuhan berikan kepada Esau, harta dunia dia juga pasti akan dapatkan. Kalau engkau dapatkan harta berkat yang dari Tuhan, semua hal yang dari dunia akan mengikuti Anda. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya, artinya apa? Semua yang kamu butuhkan itu pasti akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir. Tapi tidak dengan sebaliknya. Kalau kamu kejar harta dunia, biasanya kamu akan kehilangan harta rohani. Ya, apa yang menjadi tujuan dalam hidupmu? Kebodohan banyak membuat orang benar menderita dan menyesal pada akhir hidupnya. Ya, saya buka satu ayat lagi tentang Esau. Di Maliaki 1 ayat 2 sampai 3. Ya, Maliaki 1 ayat 2 sampai 3. Kalau Anda lihat ini 2 Maliaki, dari Kejadian sampai Maliaki itu sudah mungkin ratusan sampai ribuan tahun. Tapi marahnya Tuhan ke Esau itu masih belum hilang. Ya, kalau Tuhan udah marah, wah, celaka lah, ya. Celaka 12 orang bilang, ya. Kita katakan begini, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Kalau Anda lihat sangat jarang Tuhan berkata aku ini membenci seseorang, itu sangat jarang. Anehnya Esau itu tidak berbuat dosa. Dia hanya mempunyai kebodohan ini. Dan itu cukup membuat Tuhan marah sampai ratusan dan ribuan tahun. Dikatakan bahwa aku membenci Esau. Sebab itu, perhatikan baik-baik. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Esau hanya memiliki harta dunia semasa hidupnya. Dan dia secara tidak langsung atau tanpa dia sadari, pada saat dia menjual hak kesulungannya, dia sedang membawa kutuk buat keturunannya. Anda lihat keturunannya yang menanggung akibat dari perbuatan dia. Dikatakan bahwa pegunungannya menjadi sepi dan milik pusakanya menjadi padang gurun. Anda yang sudah mempunyai anak, atau juga Anda yang banyak sudah mempunyai cucu, saat Anda sedang bayar harga untuk membeli harta rohani, itu adalah warisan yang terbaik untuk anak-anak Anda. Bagaimana Anda berjalan dengan Tuhan, bagaimana saat Anda menghadapi badai, Anda berjalan dengan Tuhan. Dan semua yang dilihat oleh anak Anda, itulah warisan yang terbaik. Karena kalau Tuhan sudah memberkati memilih anak setiap kita, itu lebih dari setiap harta yang kita bisa berikan. Tapi seringkali memang tidak enak di awal. Sama dengan Yakub. Kalau Anda lihat Yakub, setelah dia mendapatkan hak kesulungan itu, dia mau dibunuh. Itu bukan hal yang enak. Dan dikatakan dia harus pergi ke Laban. Di Laban dia dikatakan dia 10 kali ditipu oleh Laban. Dia harus 14 tahun berjuang. Dikatakan
Dia dengan siang hari dia kepanasan dan malam hari dia harus menahan ngantuk. Dia harus menderita. Tapi kalau Anda lihat milik pusakanya, keturunannya sampai hari ini diberkati Tuhan. Dan itu adalah warisan yang terbaik yang orang tua bisa berikan. Ya. Jangan pilih kebodohan Esau. Dan kalau Anda baca di Perjanjian Baru, Tuhan masih menyebutkan Esau. Dikatakan bahwa Esau menjual hak kesulungan dan walaupun dia menangis sampai bercucuran air mata, tapi dia tidak diberikan kesempatan kembali. Setiap kali nama Esau disebutkan, seperti ada kemarahan Tuhan di dalamnya. Kebodohan rohani, kalau kita pelajari, itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Tapi Yakub yang mengejar harta rohani dikatakan, aku mengasihi Yakub. Kalau Anda mau menukarkan hal-hal yang jasmani dengan apa yang Tuhan memberikan, Anda akan mendapatkan kasih dan sayang Tuhan. Seperti Yakub. Dia tidak peduli dengan harta warisan yang dari Ishak. Yang dia mau adalah harta rohani yang Tuhan berikan kepada Esau. Ya. Dan itu membuat Esau menyesal selama-lamanya. Ya. Oleh karena itu, kita harus sama-sama berjuang. Gadis yang bijaksana tidak dengan serta-merta orang lain jadi bijaksana. Sama dengan hal yang bodoh. Saya ingatkan kembali, keputusan di tangan setiap kita. Ya, sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya bagikan, tapi saya tutup aja karena akan panjang nanti mungkin ya kesempatan yang berikutnya. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Jadi ada seorang penginjil bernama Sandu Sundarsih dari India. Suatu saat dia menginjil ke kedalaman lah ya, ke pedesaan. Dan pagi-pagi hari suatu saat dia berdoa di tengah hutan. Dan pada saat sedang berdoa, ada orang datang menghampiri dia, seorang pengemis. Kita tahu bahwa pengemis dan dari bajunya, dari penampilan kita tahu bahwa ini orang adalah pengemis. Orang ini datang dan dia meminta kepada penginjil ini uang dan makanan. Lalu Sandu Sundarsih berkata bahwa saya tidak mempunyai uang dan makanan. Kalau kamu mau, kamu bisa pergi kepada desa yang terdekat untuk meminta di sana. Begitu selesai, orang ini berkata, pengemis ini tiba-tiba menghilang. Dan saat itu ada kesedihan di dalam penginjil ini, dan dia tahu bahwa orang yang ditolaknya itu adalah Tuhan yang dia sembah selama ini. Kalau kamu mempunyai mental suka meminta, kamu sulit untuk memberi, kamu akan susah berjumpa dan dibawa Tuhan dekat. Karena kamu ini tidak mempunyai DNA seperti Tuhan. Tuhan adalah kasih. Saya suka sebenarnya kata kasih itu yang paling bagus terjemahan bahasa Indonesia sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam kata kasih itu juga mempunyai arti memberi, betul kan? Kalau saya berkata, saya kasih kamu barang, berarti apa? Saya beri kamu. Berarti arti lain dari kasih itu apa? Beri. Bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana kamu bisa mempunyai kasih akan Tuhan? Saat kamu mempunyai hati yang suka memberi. Gadis yang bijaksana, selama waktu masih ada, gadis ini suka memberi, suka membeli sesuatu yang berharga yang dari Tuhan buat hidupnya. Coba setiap kita coba cek, apakah Anda lebih rela mengeluarkan uang untuk beli makanan yang mahal, atau Anda lebih rela untuk membeli buku-buku rohani? Banyak orang bilang, wah buku rohani mahal, mungkin 30.000 atau 50.000. Tapi seringkali pada saat mereka pakai itu mungkin buat bermain game, mereka mungkin untuk sekali makan, itu sudah habis. Tapi buku rohani yang menyelamatkan kamu,
buku rohani yang bisa membawa kamu untuk lebih dekat dengan Tuhan, kita berkata mahal. Dan itu adalah mental sifat kebodohan yang kita harus tinggalkan. Ya, saya selesai sampai di sini. Nanti pada kesempatan berikutnya saya akan lanjutkan. Kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan, ajari setiap kami. Bukakan Tuhan hal-hal apa yang harus kami tinggalkan. Angkat setiap kebodohan dalam hidup kami, Tuhan. Berikan kami hati dari gadis yang bijaksana. Ajari kami untuk bagaimana mempunyai hati yang memberi. Ajari kami bagaimana mempunyai hati yang suka memberi daripada menerima, Tuhan. Berkati setiap umat-Mu siang hari ini. Setiap mereka yang berkeluarga, setiap mereka yang bekerja, Tuhan. Lewat apapun yang mereka jalani setiap hari, biarkan Engkau bicara dalam hati setiap mereka, Tuhan. Biarkan hari ini saat mereka mendengar firman-Mu, Tuhan, Engkau yang mengisi setiap piala mereka sampai penuh. Engkau yang mengenyangkan setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati siang hari ini. Semuanya sama-sama katakan amin. Saudara, selamat pagi Overcomer Church. Ada satu lagu yang bergema di hati saya. Lagunya ini simple, bahwa intinya ikut Tuhan itu apa sih? Kasih-Mu akan Tuhan mengalahkan semua kenyataan yang saudara lihat. Kasih-Mu akan Tuhan membuat engkau ingin melayani Dia secara natural. Kasih-Mu dan cinta-Mu akan Tuhan membuat kamu ingin taat dan menyenangkan hati Tuhan. Dan ada satu lagu lama sekali zaman saya sekolah minggu, dan saya berharap bisa memberkati saudara. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, apapun yang saudara pikirkan dalam mengikut Tuhan, ujungnya ada satu yang saudara jangan pernah hilang. Kasih dan cinta-Mu buat Tuhan, itu jangan pernah hilang. Saudara, kalau itu ada, tidak ada gunung terlalu tinggi untuk saudara tidak bisa lewati bersama dengan Dia. Tidak ada lembah yang terlalu dalam yang membuat engkau terpuruk di situ. Alkitab katakan pada waktu Tuhan jadi gembala jiwa kita, Dia akan menyediakan hidangan di depan lawan-lawan kita. Setelah ini, semua benih firman, benih uang, benih hidup, benih hikmat apapun akan bertumbuh, sebab Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Saya akan mendengar ada begitu banyak berita kemenangan, berita pembalikan keadaan,
berita yang dimana Anda mengalami berjalan dalam ketaatan bersama Tuhan, dimana Anda akan begitu banyak kesaksian yang saya akan dengar dari gereja ini. Oke, selamat berjalan dengan Tuhan. Biarkan kasih yang mula-mula itu menyala di dalam roh saudara pagi hari ini. Amin. Mari kita buka firman sebentar di 1 Korintus 3 ayat 7 sampai 8. Di sini firman Tuhan katakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, pada waktu kita menanam sesuatu tidak ada hubungannya dengan apa yang namanya mata panca indera kita. Pada waktu kita menanam sesuatu tidak ada hubungannya dengan kemampuan kita. Alkitab katakan Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Saudara, di masa COVID setelah selesai semuanya ini, jangan lupa Alkitab katakan menabur benih. Apapun yang saudara tabur, Alkitab katakan Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Tapi masalahnya saya mau katakan dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa pada waktu ladang itu kosong, burung-burung atau apa yang namanya kuasa-kuasa gelap, pikiran negatif, bad habit juga menarut di tanah yang sama. Yang harusnya tanah itu dipenuhi oleh potensial harvest buat masa depan saudara. Tapi sayangnya di setiap berkat Tuhan selalu ada apa yang namanya iblis menanam benih-benih yang jahat dalam hidup kita. Entah itu keserakahan, entah itu kemarahan, atau mungkin itu pelit dalam hidup kita, atau cuek, atau keras kepala. Saudara, saya mau berkata pagi hari ini, Tuhan ingin menumbuhkan semua yang baik dalam setiap hidup kita. Tapi iblis juga ingin memberikan dalam hidup saudara sesuatu yang jahat, sesuatu yang kotor. Saya berdoa, kalau Tuhan kasih sebuah tanah dalam hidup kita, pikiran kita adalah tanah, hidup kita adalah tanah, gereja ini, pekerjaan saudara adalah tanah. Taruh benih yang terbaik, sebab Tuhan siap memberi pertumbuhan. Saudara, setelah masa-masa PSBB selesai dan semuanya berjalan normal, jangan takut. Saudara akan sampai ke tempat yang luar biasa. Saudara akan mendapatkan apa yang hilang. Saudara, bagian kita apa? Menanam. Bagian kita ada menabur benih, saudara. Tapi Alkitab katakan, tapi yang paling penting adalah ada tangan Tuhan yang memberi pertumbuhan buat setiap kita. Saudara, jangan putus asa. Jangan batalkan benih itu dengan perkataan yang negatif. Jangan batalkan benih itu dengan pikiran kita yang negatif. Baru kita doa dan kita sepanjang hari yang kita pikirkan, masa sih, mana mungkin Tuhan hidup gak ya? Atau apapun pikiran saudara yang opposite dari firman Tuhan. Itu gunanya setiap hari. Alkitab katakan gini, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Sekalipun saudara anak Tuhan, orang Kristen, saudara tidak baca Alkitab, saudara pasti one day Anda akan jatuh. Pasti saudara akan terantuk. Tapi bersyukur ada firman Tuhan. Dia akan berbicara. Entah Anda harus ke kiri atau ke kanan. Atau Tuhan akan berkata, lakukan ini, stop. Atau tiba-tiba saudara akan di-connect dengan orang-orang yang tepat. Dan tanpa sadar Tuhan akan menggiring saudara ke tempat di mana saudara harus berada. Dan pagi hari ini saya mau berkata begini, sekuat-kuatnya kita menanam, menabur benih, kalau tidak ada pertumbuhan, sia-sia. Siapa yang membuat pertumbuhan? Tuhan sendiri. Saudara, setelah masa-masa yang tidak mudah ini, sekaligus saya berkata semakin mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang beri pertumbuhan. Termasuk hutang-hutang saudara, termasuk apapun cicilan saudara, pekerjaan saudara, masa depan saudara. Tuhan membutuhkan benih. Benih itu bisa lewat uang. Benih itu lewat ucapan firman Tuhan. Saya selalu berkata kepada gereja ini, kalau mau sesuatu di hadapan Tuhan, nggak pernah salah. Dia Bapak kita. Tapi saya mau katakan, ngomong dengan detil. Dan Alkitab juga katakan cluenya, seolah-olah kamu sudah menerimanya. Saudara bayangin, kalau Anda minta sama Tuhan, sikap hati seperti apa supaya benih itu bertumbuh? Seolah-olah kamu sudah menerimanya. Tapi seringkali yang membuat benih itu mati adalah apa? Kita korek lagi, kita ambil lagi, kita buang. Dan kita berpikir, oh Tuhan tidak bekerja. Biarkan Tuhan bekerja dengan waktunya. Karena Allah
punya anugerah yang luar biasa untuk setiap penabur benih. Apa hadiah buat saya dan saudara? Tuhan yang memberi pertumbuhan, saudara. Dan saya berdoa pagi hari ini, apapun saudara yang tabur di masa-masa COVID, setelah ini dalam pekerjaan, saudara, dalam pelayanan, dalam keluarga, saudara, dalam apapun masalahnya, ingat saudara punya benih. Benih yang jahat atau benih yang baik yang saudara tabur. One day itu akan bertumbuh. Sekali lagi saya mau berkata, kalau saudara pintar, saudara punya hati yang lembut, jangan tabur benih yang jahat. Karena nanti tanahmu, saudara, akan dipenuhi dengan ilalang. Ilalang itu nggak punya value, nggak bisa dijual, nggak penting buat masa depan saudara. Tapi benih yang dari Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan, itu yang akan membawa potensial life dalam hidup saudara pagi hari ini. Saya bersyukur pada waktu 2-3 bulan ini gereja mengalami begitu banyak hal. Saya tanda kutip saya inisiatif untuk dipotong gajinya untuk bisa meringankan beban gereja dan semuanya. Saya melihat Tuhanlah yang memberikan apa? Pertumbuhan. Apa yang bertumbuh? Semua benih ketaatan yang saya lakukan di hadapan Dia. Dan saudara, saya berdoa setiap saudara, pada waktu saudara berjalan sama Tuhan, benih apapun yang Tuhan gerakkan, tabur di hadapan Tuhan, maka saudara akan lihat pertumbuhan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup saudara. Atau saudara punya pilihan yang kedua, Anda ambil benih itu, Anda simpan di kantong, dan benih itu membusuk. Dan pada waktu masa menuai, yang lain menuai, Anda gigit jari saudara. Dan saya mau berkata pagi hari ini, justru Alkitab katakan begini, di masa-masa yang kering, Ishak menabur benih, tapi Tuhan memberkati Ishak berlipat-lipat kali ganda. Is that interesting? Kadang-kadang di masa yang berat, justru Tuhan suruh menabur dengan apa yang namanya perkataan firman, jam doa, atau saudara baca buku, atau memberkati orang yang sedang berkekurangan di sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman kita. Dan kita menabur juga dalam keuangan buat kerajaan Allah. Saudara, saya mau berkata, selama bumi ini masih ada kata Kejadian, tidak pernah habis-habisnya bahwa benih itu akan bertumbuh dan tuaian itu akan datang dalam hidup kita. Saudara, Amsal juga punya senjata yang luar biasa. Tidak pernah aku melihat orang yang memberi itu berkekurangan. Saudara, pagi hari ini dengan hikmat Tuhan, dan saya percaya setelah masa-masa ini, pekerjaan yang hilang akan bertumbuh kembali. Semua yang mati dalam jiwamu, dalam idemu, dalam rumah tanggamu, dalam hidupmu akan bertumbuh kembali. Tunggu tanggal mainnya. Tuhan selalu Allah yang adil dan setia. Tunggu kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Mari kita memberi di hadapan Tuhan yang terbaik bagi Raja segala Raja. Father God, kami berdoa buat pagi hari ini, biar tangan-tangan yang memberi dengan pengharapan, memberi dengan mulut pengharapan. Kami percaya apa yang kami tabur tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan berkata, tidak ada hebatnya seorang penabur, tidak ada hebatnya seseorang yang menabur benih kalau bukan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Bapakku berdoa, aku declare, apapun yang umat Tuhan tabur, apapun benih yang kami tabur di hadapan Tuhan, aku percaya in the name of Jesus, Tuhan yang memberi pertumbuhan buat setiap kami. Termasuk dalam relationship, termasuk dalam keluarga. Semua yang kami tabur di dalam kerajaan Allah, di dalam iman, akan berbuah, akan berlipat-lipat kali ganda. Dan pada waktu Ishak menabur di masa kekeringan, Alkitab katakan Tuhan memberkati Ishak dengan luar biasa. Berikan kami hati yang taat, bukan cuma pendengar saja Tuhan. Orang yang cuma pendengar suatu saat akan menjadi komentator, akan menjadi orang yang gampang pahit, gampang menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan hanya memberkati orang-orang yang menabur benih dan menumbuhkannya. Berikan kami hati yang taat, hati yang lembut untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. God bless you Overcomer Church. Dan saya percaya Allah Ebenezer, the rock of help, ada bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.
Kami beri segala puji, segala hormat bagimu Tuhan. Kau yang memberi kami. Terima kasih Pak Wilky dan Pastor Berry untuk firman-Nya hari ini. Saya percaya setiap firman itu bisa mengubah setiap hidup kami. Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin memberi persembahan ataupun perpuluhan bisa langsung mentransfer ke rekening official gereja kami yang ada di layar Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, good news bahwa kita ada kebaktian buat anak-anak di Overcomer Kids setiap jam pagi, jam 9 pagi sebelum servis online kami. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya anak kecil ataupun punya keponakan bisa langsung join kami sebelum servis online kami. Bapak Ibu Saudara-saudari tetap subscribe di channel YouTube kami, dan saya percaya di tengah-tengah PSBB ini kita masih bisa menjadi berkat dengan share video channel kita untuk menjadi berkat buat yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, terima kasih. Have a blessed Sunday.